Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tamunan. Di video kali ini aku bakal prediksi Indonesia versus Vietnam yang bakal berlangsung dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 6 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya guys, Indonesia lolos ke semifinal setelah menjadi runner-up grup A. Mengoleksi poin yang sama dengan Thailand, Indonesia hanya kalah produktivitas gol. Adapun Vietnam melaju ke semifinal setelah menjuarai grup B. Sama seperti Thailand dan Indonesia, Vietnam lolos ke semifinal setelah mengoleksi 10 poin. Nah, yang perlu kita pahami guys, Indonesia adalah satu-satunya tim yang pada pengundian fase grup Piala AFF 2022 itu menghuni pot 3. Jadi kalau Vietnam dan Thailand menghuni pot 1 dan Malaysia menghuni pot 2. Sehingga lolos ke semifinal itu sudah prestasi tersendiri bagi Indonesia karena bisa menyingkirkan Filipina yang merupakan penghuni pot 2 sama seperti Malaysia. Nah, kalau kita lihat statistik lebih jauh guys, berbicara produktivitas gol, Indonesia dan Vietnam itu selevel. Tapi kalau kita ngebahas soal pertahanan, Vietnam sangat tangguh dengan masih 0 kebobolan guys. Sekarang kita bahas Indonesia guys. Kalau kita lihat dari statistik Indonesia dan Vietnam di sepanjang Piala AFF 2022, sepintas kita akan memahami bahwa Vietnam akan mendominasi jalannya permainan. Karena Vietnam mahir sekali menguasai bola berkat jumlah operan yang lebih sering dengan akurasi tingkat tinggi guys. Namun kalau berbicara kekuatan lini depan, Indonesia ini terbilang hebat. Karena jumlah tembakan tepat sasaran Indonesia saja lebih banyak dibandingkan Vietnam. Lalu Indonesia juga lebih banyak menciptakan assist guys dibandingkan Vietnam. Artinya mayoritas proses gol Indonesia itu merupakan kerjasama yang apik dari sebuah tim. Nah, dua back sayap Indonesia menjadi kekuatan yang spesial guys menurut gue, di mana back kiri ada Pratama Arhan dengan crossing mouth-nya. Lalu di bek kanan ada Asnawi Mangkualam yang melakukan tusukan-tusukan brilian ke kotak penalti musuh sebelum melepaskan operan matang. Pratama Arhan bahkan mengeluarkan jurus keren ya guys ketika melawan Filipina di laga pamungkas fase grup, yakni lemparan throw-in yang bisa berujung gol sundulan Dendi Sulistiawan. Selain itu, gol Marcelino Ferdinand juga merupakan proses yang cantik ketika melawan Filipina. Operan 1-2 Marcelino dengan Sadil Ramdhani tidak terbaca oleh barisan pertahanan musuh. Sekarang saatnya kita dukung Indonesia mengakhiri status Mr. Runner-up di Piala AFF guys. Sekarang kita bahas Vietnam guys. Vietnam ini memiliki pertahanan yang sangat solid di sepanjang Piala AFF 2022. Dari 4 tim semifinalis, Vietnam menjadi satu-satunya yang masih 0 kebobolan guys di Piala AFF 2022. Nah, di sepanjang turnamen guys, Vietnam ini hanya menerima 10 tembakan tepat sasaran dari musuh. Artinya rata-rata hanya 2-3 shots on target per laga yang dialami oleh Vietnam. Kiper Vietnam, Dang Van Lam ini memiliki peran yang sangat krusial dari catatan 4 clean sheet Vietnam di fase grup. Kiper yang juga melakukan total 10 penyelamatan seperti Dang Van Lam itu hanya kiper Malaysia guys, yakni Shian Hasmi. Tetapi kiper Malaysia tersebut sudah kebobolan 4. Nah, tugas pertama dari Indonesia adalah bisa menyerangkan gol perdana ke gawang Vietnam. Karena Dang Van Lam ini sudah melakukan sejumlah penyelamatan luar biasa di Piala AFF 2022, mulai dari membentangkan sundulan, tendangan jarak dekat sampai tembakan jarak jauh guys. Sekarang kita bahas head to head nih guys. Berbicara rekor pertemuan, Vietnam jelas adalah ujian besar bagi Indonesia. Dalam 5 pertemuan terakhir guys, Indonesia hanya bisa 1 kali mengalahkan Vietnam, seri 2 kali dan kalah 2 kali.
Dan Indonesia di era Sinteyong ini guys sudah 3 kali berjumpa Vietnam asuhan Park Hang-seo guys. Bersama timnas senior, STY 2 kali bermain melawan Vietnamnya asuhan Park Hang-seo dibantai 0-4 dan bermain seri 0-0. Sementara itu ketika bersama timnas U23 Indonesia, STY dilibas 0-3 oleh Vietnam U23 didikan Park Hang-seo. Jadi kalau secara keseluruhan guys, Indonesia tertinggal agregat 0-7 dari Vietnam asuhannya Park. Cuma guys, Indonesia ini memiliki harapan kalau kita lihat lebih jauh soal rekor pertemuan antara Sinteyong dan Park Hang-seo. Dua pelatih asal Korea Selatan ini ternyata sangat sering bertemu guys. Bahkan Park Hang-seo itu adalah pelatih yang paling sering dilawan oleh STY di sepanjang karirnya, yakni 13 kali. Kabar gembiranya guys, STY bisa menang 8 kali atas Park Hang-seo dan cuma kalah 3 kali. Sekarang tinggal kita berdoa, semoga Sinteyong bisa menularkan kemampuannya ketika berkali-kali menaklukkan Park Hang-seo seperti saat masih melatih Seongnam. Sekarang kita bahas starting line up nih guys. Di konferensi pers Kamis 5 Januari 2023, Sinteyong belum bisa mengonfirmasi apakah kiper Nadeo Argawinata dapat merumput ketika melawan Vietnam guys. STY mengatakan kalau Nadeo menjadi starter artinya tidak cedera serius. Tetapi kalau Nadeo tidak ada di susunan pemain inti Indonesia melawan Vietnam artinya Nadeo cedera serius. Sementara itu, dokter timnas Indonesia Papi sudah mengonfirmasi bahwa Nadeo ini mengalami cedera memar otot. Nah, kabar gembira lainnya dari lini belakang Indonesia adalah kembalinya bek tengah Jordi Amat setelah sempat absen melawan Filipina karena hukuman akumulasi kartu guys. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain inti Indonesia versus Vietnam sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Sinteyong dan Park Hang-seo di konferensi pers pada hari Kamis 5 Januari 2023. Sekaligus juga ada pernyataan dari striker Vietnam, Pham Tuan Hai. Kita mulai dari kubu Indonesia guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Nadeo Argawinata. Posisi 4 bek ada Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Dua gelandang ada Mark Locke dan Ricky Kambuaya. Untuk posisi winger dan gelandang serang ada Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Dan di posisi ujung tombak ada Dendi Sulistiawan. Berikut ini pernyataan dari Sinteyong guys. Vietnam bermain bagus dan sangat terorganisasi dengan bagus dalam bertahan. Dan sekarang kami berada di semifinal. Hanya ada tim kuat yang tersisa. Sekarang kami semua di sini untuk sudah siap dan menantikan pertandingan ini. Kami telah mengevaluasi apa yang benar dan salah di fase grup. Dan saya berjanji bahwa kami akan menampilkan performa terbaik kami melawan Vietnam. Saya telah berbicara dengan tim tentang perlunya menyelesaikan peluang yang kami ciptakan, karena kami telah menciptakan banyak peluang tetapi tidak menuntaskannya. Dalam hal itu, saya sudah bisa melihat perkembangan dari para pemain. Saya janjikan kepada masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia untuk penampilan yang terbaik dan keren. Ada satu hal yang para fans dan wartawan mesti memikirkan satu ini. Sebelumnya memang kita pernah melawan Vietnam, tetapi waktu itu tidak terlalu bagus dalam latihan. Maksudnya, waktu itu juga ada corona. Tetapi sekarang sudah tidak ada corona dan liga juga bergulir dengan normal. Jadi saya langsung ke lapangan untuk memilih pemain dan sekarang sudah berlalu 1 tahun dan pastinya semua orang akan merasakan bahwa timnas Indonesia bukan lagi timnas Indonesia sebelumnya. Walaupun kita sudah pernah kalah lawan Vietnam, tapi waktu itu persiapannya sangat pendek dan singkat. Sekarang menurut saya sudah cukup waktunya untuk mempersiapkan tim lebih bagus. Untuk perkembangan sepak bola pun semua berusaha, mulai dari staf pelatih hingga pemain. Masa lalu adalah masa lalu. Mohon dukungannya dari para fans sepak bola Indonesia agar kita bisa bekerja lebih maksimal dalam pertandingan besok. Lanjut ke kubu Vietnam guys. Mereka akan menggunakan taktik 3-5-2. Di posisi penjaga gawang ada Dang Van Lam. Posisi 3 bek ada Kue Ngoc Hai, Nguyen Tan Chung, dan Dodui Man. 5 gelandang ada Ho Tan Tai, Do Hung Dung, Nguyen Hoang Duc, Pan Van Duc, dan Doan Van Hao. Dan di posisi 2 penyerang ada duet Pham Tuan Hai dan Nguyen Tien Lin. Berikut ini pernyataan Park Hang-seo dan Pham Tuan Hai guys. Kami sepenuhnya siap untuk pertandingan besok dan telah mempersiapkan segalanya.
Semua persiapan sangat bagus dan kami siap untuk pertandingan besok. Kita masuk ke kesimpulannya nih guys. Satu-satunya tim yang tidak bisa dia kalahkan Vietnam di fase grup Piala AFF 2022 adalah Singapura guys. Vietnam versus Singapura berakhir imbang 0-0. Saat itu, setiap Vietnam menyerang, Singapura konsisten menumpuk 6-7 pemain di kotak penalti. Tetapi Vietnam masih bisa melepaskan total 6 tembakan berbahaya dari luar kotak penalti guys. Di mana 3 mengarah tepat sasaran dan 1 membentur tiang gawang Singapura. Menurut gue nih guys, ada pemain Vietnam gelandang nomor 10 Nguyen Van Cuyet yang sangat perlu diwaspadai. Kecepatannya, akurasi umpan, kualitas tembakannya sangat top guys. Tetapi Indonesia juga memiliki gelandang berkelas dalam diri Marcelino Ferdinand. Indonesia sangat membutuhkan operan cepat Marcelino, tusukan Marcelino ke dalam kotak penalti hingga melepaskan tembakan. Marcelino yang hadir di konferensi pers bersama Sinteyong optimistis Indonesia bisa meraih kemenangan. Meski berat guys, gue juga yakin Indonesia akan menang atas Vietnam. Prediksi skor Indonesia versus Vietnam dari gue, skuad Garuda akan menang dengan skor 1-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan? Atau lo justru melihat Vietnam yang akan menang? Atau skor imbang? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys. Buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.